Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Mesa Wilianur, NIM 21113100019. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kodifikasi, pengumpulan dan pembukuan hadis. Langsung saja disimak ya. Nah, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yakni pengertian kodifikasi hadis. Kata kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tadwin, yang merupakan bentuk masdar dari dawana yudawinu tadwinan, yang berarti pembukuan. Pembukuan adalah mengumpulkan sesuatu yang tertulis dari lembaran-lembaran dan hafalan yang ada di dalam dada, kemudian menyusunnya hingga menjadi satu kitab. Selanjutnya yakni sejarah kodifikasi hadis. Secara resmi, kodifikasi hadis dilakukan dan dimulai pada masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal adil dan wara hingga beliau disebut sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Beliau menetapkan dan memerintah ulama-ulama pada masanya untuk melakukan kodifikasi hadis, disebabkan karena kesadaran beliau atas banyaknya para perawi hadis yang semakin lama banyak yang meninggal. Sehingga beliau khawatir jika hadis tidak segera dibukukan, maka akan hilang dan lenyap. Sejarah kodifikasi mempunyai 7 periode. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan dari periode keempat sampai dengan periode ketujuh. Langsung saja, periode keempat. Periode keempat adalah periode penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Penulisan dan pembukuan hadis ini dimulai setelah adanya perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Perintah resmi tersebut sebagai instruksi langsung dari Umar untuk seorang ulama yang bernama Abu Bakar Muhammad Amr bin Hazm atau Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang menjabat sebagai gubernur Madinah agar menuliskan hadis Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini banyak melahirkan ulama hadis seperti Ibnu Juraij di Mekah, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ali Ishaq, dan Imam Malik di Madinah, Arabi' bin Syihab, dan Abdurrahman Al-Auza'i di Suriah. Selain itu juga termasuk Imam Syafi'i di Mesir dan Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Pada periode ini juga menghasilkan karya kitab-kitab hadis, diantaranya Al-Musnad Imam Syafi'i, Al-Mushannaf Imam Al-Auza'i, dan Al-Mutawatta' Imam Malik, termasuk juga Al-Musnad Imam Ahmad. Dan kitab hadis pada periode ini masih bercampur dengan fatwa sahabat, tabi'in, hingga hadis palsu karena belum ada penyeleksian secara penuh. Selanjutnya, periode kelima. Periode kelima adalah periode pemurnian, penyihatan, dan penyempurnaan. Periode ini berlangsung sekitar pertengah awal abad ketiga Hijriah, atau tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun sampai Al-Mu'tadir. Periode ini ulama-ulama mengadakan gerakan penyeleksian, penyaringan, dan pengklasifikasian hadis, yakni memisahkan hadis yang marfu' dan hadis mauquf dan maqtu'. Pada periode ini lahirlah kitab induk hadis atau kutubus sitah, di antaranya Al-Jami' Al-Sahih karya Imam Al-Bukhari, Al-Jami' Al-Sahih karya Imam Muslim, Sunan Abu Daud karya Abu Daud, Sunan At-Tirmizi karya At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i karya An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Selanjutnya yakni periode ke-6. Periode ke-6 adalah masa pemeliharaan, penerbitan,
penambahan, dan penghimpunan. Periode ini berlangsung 2,5 abad, mulai dari abad 4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Tepatnya pada saat dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah. Periode ini tidak jauh berbeda dengan periode kelima, sehingga periode ini juga melahirkan banyak ulama dan kitab hadis, di antaranya Sulaiman bin Ahmad At-Tabari, karyanya Al-Majam Al-Kabir, Al-Majam Al-Awsat, Al-Mu'jam Asy-Syaghir. Abdul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Ad-Daruqutni, karyanya Sunan Daruqutni. Ibnu Huzaimah Muhammad bin Ishaq, karyanya Sahih Ibnu Huzaimah. Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Al-Baihaqi, karyanya Sunan Al-Kubra. Asy Syaukani, karyanya Nailul Autar. Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi, karyanya Riyadhus Shalihin, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir yakni periode ke-7. Periode ke-7 adalah periode pensyarahan, penghimpunan, dan pentakrijan. Pada periode ini, ulama mulai mensistemasi hadis-hadis berdasarkan kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab mustakhrij dengan cara membagi-bagi hadis menurut kualitasnya. Pada periode ini, hanya sedikit ulama hadis yang masih mampu menyampaikan periwayatan hadis beserta sanadnya secara hafalan yang sempurna. Di antaranya, ulama yang masih menyampaikan hadis secara hafalan sempurna adalah Imam Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asy-Syakawi. Nah, ketiganya memiliki hubungan sebagai guru dan murid. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Dan apabila saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.